Sebelum kita tutup ada pertanyaan penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Anda mau bertanya, bagaimana bantahan untuk orang yang mengatakan dengan akalnya kalau Allah turun di sepertiga malam berarti di atas arsy kosong? Barakallahu fiikum. Berhubungan dengan permasalahan ini, ikhwani fillah, hal yang butuh kita pahami sebelum kita jawab hal tersebut adalah bahwasanya apa saja yang datang di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala wajib untuk kita tetapkan dan tidak boleh kita palingkan maknanya, dan kita tidak boleh bertanya-tanya tentang kaifiyahnya. Kemudian juga tidak boleh kita samakan dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Sehingga kapan saja kita kok tidak memenuhi hal tersebut, maka akan terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan. Termasuk di antara hal yang menyimpang dalam masalah ini adalah yang ditanyakan berhubungan dengan permasalahan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kewajiban kita ketika mendengar hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim disepakati oleh para a'immah, tidak kita dapati satu orang pun ikhwani fillah dari imam-imam ahli hadis yang menyatakan bahwasanya hadis ini ada kelemahan padanya. Nah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang zulu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka kewajiban kita adalah beriman dengan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sebagaimana para sahabat beriman, kemudian juga berhenti sebagaimana para sahabat berhenti ketika mereka mencukupkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bertanya-tanya. Lalu bagaimana wahai Rasulullah? Naam dengan arsy. Mereka tidak pernah bertanya demikian. Maka sebagaimana para sahabat juga berhenti dari bertanya, maka kita pun berhenti. Kenapa ikhwan? Karena dalam masalah ini butuh kita bertanya pada mereka-mereka yang menanyakan seperti ini, apakah engkau lebih bersemangat untuk mengetahui masalah akidah daripada para sahabat? Orang-orang yang bertanya-tanya seperti ini. Lalu bagaimana dengan arsy? Apakah arsy kosong ataukah tidak? Atau bahkan sebagian lagi berani dengan penuh kepongahan. Siapa yang meyakini Allah turun, demikian berarti arsy kosong. Lalu siapa yang mengisi arsy? Nah, ini semuanya akhwani fillah muncul. Nah, karena apa? Karena tidak mengikuti para sahabat radhiyallahu alaihim dalam berakidah dan dalam mensikapi khabar-khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka generasi terbaik. Para sahabat ketika mendengar itu mereka beriman. Tidak kemudian bertanya-tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu bertanya bagaimana turunnya, tidak pernah bertanya. Sehingga kita pun berhenti sebagaimana para sahabat berhenti. Juga tentang kelaziman, konsekuensi yang banyak dipertanyakan, apakah arsy kosong atau tidak. Para sahabat juga tidak menanyakan itu, sehingga kita pun tidak perlu bertanya. Karena tidak ada orang-orang yang lebih bersemangat untuk memahami agama ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada para sahabat. Mereka adalah a'lamun nas wa ahrasun nas lil khair. Orang yang paling berilmu
dan yang paling bersemangat tentang kebaikan. Jadi mereka tidak bertanya bukan karena tidak perhatian. Mereka tidak bertanya bukan karena acuh tak acuh, tidak peduli tentang permasalahan ini, tidak. Tapi karena mereka mengilmui bahwasanya kewajiban kita adalah beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sampai seseorang ketika ditanya, apakah kalian lebih bersemangat daripada para sahabat tentang perkara akidah sehingga bertanya tentang masalah ini kemudian mengatakan tidak, para sahabat tentu lebih bersemangat, harusnya berhenti sebagaimana para sahabat berhenti. Tapi kalau jawabannya adalah aku lebih bersemangat, maka kita katakan kalian bohong. Kalian bohong, tidak mungkin datang umat belakangan akhwani fillah kemudian dia lebih bersemangat dari para sahabat, tidak mungkin. Kalau dia mengklaim maka dia dusta. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Paling baik dari sisi ibadah, paling baik dari sisi akidah, paling baik dari sisi semangat untuk belajar, paling baik dari sisi beradab terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga kalau kita harus menjawab tentang masalah ini, setelah kita tahu dasar tadi, akhwan. Nah, yang mengatakan dengan akalnya bahwasanya Allah turun di sepertiga malam berarti di atas arsy kosong, maka ini adalah pernyataan yang batil. Yang sebabnya karena dia sudah berkeyakinan menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Nah, dia menyamakan sifat-sifat Allah terlebih dahulu, baru kemudian akhirnya menolak. Nah, menolak. Jadi mereka ketika ingin menetapkan sifat nuzul, sifat turunnya Allah ke langit dunia, mereka pahami dulu dengan akal, kemudian dalam benak mereka berarti turunnya sama dengan makhluk. Sehingga sesuatu yang turun dari atas ke bawah berarti bagian atas dia tinggalkan. Seperti seorang turun dari atap berarti atap itu kosong. Seorang turun dari kursi berarti ketika dia turun kursinya kosong. Ini semuanya kalau pada makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala wajib kita yakini sebagaimana Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, dan Allah adalah As-Sami'ul Basir. Makanya berarti mereka telah menyamakan Allah dulu dengan makhluknya, dan ini mau tidak mau harus diakui. Kenapa? Karena mereka menolak sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih tadi. Juga apa? Memberikan kelaziman dengan kelaziman turun yang sama pada makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan sesuatu pun dari kalangan makhluknya. Jadi kita tetapkan Allah turun ke langit dunia, juga sekaligus kita tetapkan bahwasanya Allah tinggi di atas arsy-Nya. Adapun ketika turun bagaimana, kita tidak bertanya-tanya tentangnya. Kenapa? Karena Allah tidak menjelaskan dan tidak memberitahu tentang hal tersebut. Dan kewajiban kita adalah berhenti sampai pada ilmu yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan dan izinkan kita untuk memahaminya. Turun ya turun. Allah tinggi di atas arsy-Nya, kita tetapkan juga. Dan Allah Maha Mampu. Dan Allah Maha Mampu. Demikian pula pertanyaan yang banyak dimunculkan, bahwasanya perbedaan malam di tempat-tempat di dunia ini berbeda-beda, berarti terus menerus turun. Ini juga tidak perlu kita tanyakan. Karena itu bertanya tentang kaifiyah dan kaifiyah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah,
para sahabat radhiyallahu alaihim tidak pernah bertanya tentangnya. Cukup kita mengetahui maknanya dan beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam as-sunnah, demikian pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Juga berhubungan dengan perkara ini ya kawan. Permintaan sebagian ikhwah berhubungan dengan olok-olokan sebagian kaum dari kalangan ahli bid'ah tentang penetapan istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita cermati ya kawan, mereka ini kalau memang niatannya ingin mengolok-olok keyakinan ahli sunnah, keyakinan salafiyun, ahli hadis tentang sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka telah salah dalam melempar panah. Sehingga seorang sunni salafi tidak perlu kemudian repot-repot membantah mereka. Kenapa? Karena sebenarnya panah yang mereka arahkan salah. Ketika sebagian dai mereka menyatakan bahwasanya orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah itu ada di atas arsy, bertempat di arsy berdasarkan istiwa, itu salah. Kemudian menyebutkan alasan yang tidak ilmiah, tapi alasan orang-orang yang tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Karena Allah tidak memiliki alamat. Tayyib. Allah tidak butuh alamat. Kemudian mereka ketawa-ketawa. Nah, kita katakan ini memang bukan keyakinan ahli sunnah, bukan keyakinan salafiyun. Kita pun mengatakan salah, bahwasanya orang yang berkeyakinan Allah ada di arsy, bertempat di arsy berdasarkan istiwa, itu salah. Kita katakan memang salah. Dan kalau kalian ingin mengarahkan bahwasanya ini keyakinan ahli sunnah, keyakinan salafiyun, maka kalian telah salah arah. Ini menunjukkan akhwanifillah, sebagian kaum ingin membantah, ingin mengarahkan celaan tanpa mempelajari terlebih dahulu. Dan sungguh seandainya mereka jujur mau melihat kitab-kitab para salaf, kitab-kitab yang membahas akidah salaf, akidah ahli hadis dengan jujur, maka sungguh mereka biidznillah azza wa jalla akan mendapatkan kebenaran. Sebagaimana yang terjadi pada semisal Syekh Khalil Harras, ketika beliau diberi tugas untuk membuat bantahan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mau tak mau membaca kitab beliau, penjabaran beliau, dan dengan sebab itu biidznillah malah beliau mendapatkan hidayah untuk mengenal akidah salafiyah. Maka kepada siapa saja yang ingin mengkritisi akidah salafiyah, baca kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama tentang itu dengan jujur. Adapun sekedar olok-olokan ikhwanifillah, tidak ada bedanya antara seorang jahil dan alim. Akhirnya jatuhnya seperti ini, sehingga masuk dalam dalam pembohongan terhadap publik. Seakan-akan inilah keyakinan dalam akidah salafiyah. Padahal tidak. Keyakinan ahli sunnati wal jamaah, al-firqatun najiyah, al-ta'ifah al-mansurah, bahwasanya Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Karena itulah makna istiwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu istiwa 'alal 'arsy, dan telah sabit dengan riwayat yang sahih dari para salafun al-kiram ridwanullah alaihim bahwasanya istiwa
berputar maknanya pada ala wartafa'a, bermakna tinggi. Sehingga kalau dia memahami bahwasanya salafiyun meyakini Allah itu ada di arsy, ada di arsy, ini salah. Nah, kita tidak meyakini demikian. Kita pun tidak meyakini Allah bertempat di arsy. Tapi kita meyakini bahwasanya Allah itu tinggi di atas arsy. Ini juga jangan sampai kita salah, sehingga tidak usah marah. Nah, tidak usah tersinggung, karena mereka sebenarnya apa? Salah dalam menyinggung, yang disinggung bukan kita. Nah, sehingga jangan sampai ikut bodoh seperti mereka. Nah, jangan sampai ikut bodoh seperti mereka. Nah, ingin melempar panah tapi salah sasaran. Terus yang satunya lagi, nah, menimpali. Terus kalau Allah duduk di arsy, ketika turun di sepertiga malam, yang duduk di situ siapa? Ini juga bukan keyakinan ahli sunnah, mengatakan bahwasanya Allah duduk di arsy. Tidak ada seorang sunni salafi meyakini seperti itu. Nah, kalau itu ingin dinisbahkan kepada ahli sunnah bahwasanya perkataan ini sebagai olok-olokan kepada salafiyun, kita katakan kalian juga telah salah melempar panah. Menunjukkan apa? Jahilnya terhadap perkara akidah. Nah, jahil terhadap perkara akidah. Bagaimana tidak jahil, ikhwan? Mereka menisbahkan dan dengan gentle mengatakan akidahku adalah akidah Asy'ariyah, tapi tidak tahu keyakinan pemimpinnya, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketahuilah bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari telah bertobat dan rujuk dari keyakinan tersebut. Beliau kembali kepada manhaj salaf dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salafiyun tidak mengatakan Allah itu duduk di arsy, tapi mereka berkeyakinan Allah tinggi di atas arsy. Nah, kemudian tentang masalah ketika turun di sepertiga malam terakhir, nah bagaimana dengan arsy-nya, ini memang dibahas oleh para ulama kita, dan mereka mengatakan pertanyaan ini sejak awal bukan pertanyaan yang benar. Nah, kalau seandainya butuh dijawab, maka sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akhwani fillah, bahwasanya tidak ada kelaziman ketika Allah turun mengharuskan arsy itu kosong. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu pun dari para makhluknya. Dan yang paling selamat adalah kita diam tentang masalah itu. Kita beriman bahwasanya Allah tinggi di atas arsy-Nya, juga kita beriman bahwasanya di setiap sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun. Yang paling penting bagi kita adalah memanfaatkan waktu sepertiga malam terakhir itu. Nah, dengan berdoa, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbaiki diri, memperbaiki kekhusyuan. Kemudian juga perkataan mereka, kalau Tuhan duduk di atas arsy, muncul pertanyaan berikutnya, berarti arsy itu lebih besar dari Tuhan atau Tuhan lebih besar dari arsy? Ini juga muncul dari apa? Dari kebodohan. Pertanyaan ini muncul dari kebodohan terhadap keyakinan orang yang mau apa? Mau mereka kritis. Karena tidak ada seorang sunni salafi yang meyakini itu. Nah, kepada ikhwah semua, sebenarnya perkataan itu kalau ditujukan kepada salafiyin, katakan saja itu salah alamat. Nah, dan sebenarnya kalau mereka mau sedikit bersemangat membaca kitab yang dikarang oleh Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, maka mereka akan tahu bahwasanya apa yang mereka kritiki itu adalah keyakinan dari apa? Dari keyakinan Rafidhah. Sebab dalam maqalat Al-Islamiyyin yang dikarang oleh Abul Hasan Al-Asy'ari,
rahimahullahu taala. Yang sayangnya ikhwan, mereka menisbahkan kepada akidah Asy'ariyah tapi enggan membaca kitab-kitabnya kayaknya. Mereka lebih mencukupkan diri dengan kitab-kitab mutaakhirin. Nah, dari orang-orang seperti Juwaini, Ghazali dan seterusnya. Makanya, akan kita lihat perbedaan jauh antara mutaqaddimi Asy'ariyah dengan mutaakhirinnya. Walaupun semuanya akhwan terjatuh dalam penyimpangan dari sisi akidah. Mereka menisbahkan kepada akidah Asy'ariyah. Kenapa? Karena punya prinsip dasar, apa saja yang mereka pahami itu menyerupai makhluk akan mereka takwil. Itu kaidah mereka. Dan dalam menetapkan sifat mereka menjadikan patokan akal. Sehingga orang-orang yang berkeyakinan akidah Asy'ariyah hanya menetapkan 7 sifat saja bagi Allah. Ini pun landasannya akal. Sehingga kalau kita perhatikan dari semua firqah-firqah yang ada, sungguhnya firqah yang paling membingungkan dan mereka jatuh dalam kebingungan banyak orang-orang Asy'ariyah ini. Kenapa? Karena mereka mengatakan 7 sifat ini yang sesuai dengan akal. Berarti yang lainnya pun harusnya sama. Sesuai dengan akal juga semuanya. Nah, karena apa? Kalau akal kalian menetapkan itu sesuai akalku, untuk sifat-sifat yang lain menetapkan juga sesuai. Karena akal masing-masing manusia beda-beda. Dan kembali kepada perkataan yang disebutkan tadi, yang mereka kritisi itu dan dijadikan olok-olokan, sebenarnya itu bukan keyakinan ahli sunnah, bukan keyakinan salafiyah, tapi itu adalah keyakinan Rafidhi. Kalau ingin tahu, disebutkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala dalam Maqalat Islamiyin jilid 1 halaman 284. Ketika menjelaskan keyakinan ahli bidah tentang masalah ulu, masalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Baik. Di antaranya qaulu Hisham Ibn al-Hakam Ar-Rafidhi Al-Khabith. Perhatikan ini perkataannya Hisham Ibn al-Hakam Ar-Rafidhi. Awwalu man qala bi itsbatil jismi lillah, orang yang pertama kali menetapkan jisim bagi Allah. Ini faidah juga. Jadi dia orang yang pertama menetapkan jisim, bahwasanya Allah itu punya jasad. Keyakinan batil ini. Kita saja merinding mau membicarakan ya kawan. Cuman kita butuh tahu keyakinan batil itu. Dan hendaknya seorang muslim ya kawan, ketika mempelajari dan berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sedang menyebutkan pendapat mereka-mereka yang menyimpang, jangan sampai dijadikan olok-olok. Ini nasihat untuk diri saya pribadi dan pada antum semua, juga mereka-mereka yang menyatakan diri sebagai ahli sunnah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini sifat orang beriman. Orang beriman itu apabila Allah disebut, hati mereka takut. Ada rasa takut kepada Allah. Nah, kita menyebutkan keyakinan batil itu saja akhwat, nah, kita merasa takut karena saking tidak beradabnya mereka. Cuman kita memohon ampunan kepada Allah, menyebut perkataan itu untuk kita tahu mana yang hak dan tahu kebatilan mereka. Nah, kalau mereka jujur ingin menyebarkan ilmu, ingin membahas tentang ma'rifatullah, maka hendaknya penuh ini. Orang beriman itu membahas tentang Allah itu hati mereka dalam keadaan wajilat qulubuhum, bukan dengan ketawa-ketawa. Allahul musta'an.
Dan ini bukan contoh dari para sahabat. Para sahabat majelis ilmu mereka seakan-akan di kepala-kepala mereka itu ada burung-burung, tenang. Makanya itu bukan majelis ilmu. Nah, majelismu dipenuhi gelak tawa dan yang dibahas adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahul musta'an. Nah, perhatikan sekarang perkataan Hisham bin Al-Hakam ini, ikhwan. Innahu fi makanin duna makan wa inna makanahu huwal arsh. Dia berkeyakinan bahwasanya Allah itu berada di tempat, suatu tempat. Nah, dan tempat Allah adalah arsh. Ya, sama seperti yang dikatakan tadi. Nah, berkeyakinan bahwasanya Allah ada di arsh, bertempat di arsh. Ini keyakinan siapa? Keyakinan Hisham ibn al-Hakam ar-Rafidhi. Kalau pengen tahu. Wa innahu mumasin al-arsh, bahwasanya Allah itu menyentuh arsh. Wa innal arsha qad hawah, dan bahwasanya arsh itu telah melingkupi Allah. Jadi mencukupi Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya. Ini keyakinan seorang Rafidhi khabith. Bukan keyakinan ahli sunnah, bukan keyakinan salafiyah. Nah, sehingga kita tidak perlu tersinggung dengan hal tersebut. Cuman kita sangat marah tatkala pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala dibahas dengan penuh gelak tawa. Juga kita ingatkan, kalau yang dituju adalah salafiyun, maka sungguh kalian telah salah sasaran. Karena itu bukan keyakinan dari salafiyin, bukan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Tapi kita berkeyakinan tentang masalah istiwa sebagaimana yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Telah dinukilkan ijma', ikhwani fillah, ijma' dari para salafun al-kiram ridwanullah alaihim, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya Allah istiwa di atas arsy-Nya, dan istiwa maknanya tinggi. Ala wartafa'a, bukan bermakna bersemayam. Ini makna yang batil. Bukan keyakinan ahli sunnah. Bukan juga bermakna bahwasanya Allah di arsy. Tidak, tapi alal arsh, tinggi di atas. Ini harus kita pahami. Karena jangan sampai seorang menisbahkan dirinya kepada sunni salafi, perkara yang penting ini tidak memahami dengan baik, sehingga malah terjebak dengan apa? Dengan olok-olokan ini. Pikirannya itu keyakinan ahli sunnah. Yang diolok-olok itu bukan. Itu keyakinan siapa tadi? Keyakinan Hisham ibn al-Hakam ar-Rafidhi al-Khabir. Nah, barakallahu fikum, semoga ini jelas, ikhwani fillah. Nah, dan alhamdulillah kita telah mengetahui keyakinan yang hak tentang istiwa dalam banyak dars dan banyak hadis. Nah, dan satu hal yang paling penting untuk seorang jujur. Nah, seorang jujur pada dirinya. Ketika dia berdoa, hatinya terarah di mana? Ini adalah pertanyaan siapa saja yang fitrahnya lurus, ikhwani fillah, maka tidak akan mungkin bisa mengingkari bahwasanya Allah itu di atas. Sebagaimana orang-orang Asy'ariyah dari pemuka-pemuka mereka juga kebingungan ketika ditanya. Tidak usah banyak berdebat, sekarang tanyakan pada diri-diri kalian sendiri ketika berdoa, kemana arah hati-hati kalian. Kalau kalian tidak mengedepankan Al-Quran, tidak mengedepankan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cukup satu itu. Untuk tanyakan ketika berdoa hati terarah kemana. Seorang yang jujur akan mengakui bahwasanya hati itu senantiasa terarah meminta kepada zat yang di atas. Dan ini dalil yang jelas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas. Demikian pula mereka banyak dalam acara-acara Isra Mi'raj tanyakan
Walaupun acara-acara Isra Mi'raj bid'ah, Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah memperingatinya. Tapi kemana Rasul SAW Mi'raj? Naam, ke atas. Naam. Dan ini cukup, naam, untuk membantah siapa saja yang mengingkari tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, naam, di atas 'arsy. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.